Welcome to our channel. Pada sebuah wilayah paling timur Indonesia terdapat kawasan seluas 860,74 km persegi yang dihuni oleh 28.951 penduduk pada tahun 2020. Sekilas tak ada yang aneh dari pengantar ini. Namun, untuk mengetahui bahwa distrik yang bernama Kuala Kencana itu dilabeli sebagai kota modern pertama di Indonesia, tentu saja ini sesuatu. Mengingat kesenjangan sosial masih terasa di sana, sehingga kesan kontras adalah apa yang paling terasa. Mengenal Kuala Kencana lebih jauh, Data Fakta sudah menyiapkan daftarnya untuk kalian. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kota modern di hutan belantara. Sebagai pengantar, mari terlebih dahulu berkenalan dengan sebuah kawasan yang letaknya ada di sekitaran kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua ini. Sebenarnya Kuala Kencana adalah nama baru bagi sebuah tempat yang dahulunya bernama Kota Baru. Tepatnya setelah Presiden Soeharto meresmikan tempat tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Desember 1995. Uniknya, meski berada di tengah-tengah hutan, nyatanya Kuala Kencana adalah kawasan yang terbilang modern. Hal tersebut bisa dilihat dari tata kelola pemukiman yang terkesan serupa dengan pemukiman yang terbagi menjadi beberapa blok. Belum lagi dilengkapi dengan halaman luas seperti halnya kawasan pemukiman ala negara-negara barat. Semua fakta ini kemudian diperkuat dengan fasilitas yang ada, sebab meski berjarak sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Mimika, Kuala Kencana punya fasilitas publik yang memadai, di mana fasilitas yang dimaksud tidak kalah lengkap dengan fasilitas publik di sejumlah kota-kota besar atau kawasan pemukiman padat penduduk lainnya di tanah air. Fasilitas lengkap. Menyambung pembahasan di poin pertama, secara spesifik Kuala Kencana punya fasilitas lengkap yang cenderung tidak bisa jika ditilik dari lokasi di mana ia berada. Bayangkan bahwa tempat ini berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari ibu kota. Namun akan kalian dapati kolam renang standar Olimpiade, lapangan golf hingga pusat perbelanjaan. Selain itu terdapat pula lapangan sepak bola, lapangan badminton indoor, lapangan futsal indoor, salon, perpustakaan, dan layanan perbankan. Ada juga klinik dan medical services yang dikelola oleh International SOS serta Sekolah Internasional YPJ. Kemudian satu hal lainnya yang tidak kalah mencengangkan adalah terdapat perusahaan industri catering dan distribusi pangan terbesar di Indonesia. Kuala Kencana sendiri terdiri atas 8 kampung atau kelurahan dengan alun-alun yang melengkapi tata kota. Alun-alun yang dirancang ala bangunan Jawa tersebut berbentuk persegi panjang dengan masjid di sisi barat dan gereja pada sisi sebelah timur. Kemudian di tengah alun-alun dipasang sebuah tugu karya pematung ternama Nyoman Nuarta yang menggambarkan kelima sisi dari Pancasila. Perumahan elite untuk karyawan Freeport. Bagaimana mungkin ada kota modern di tengah hutan Papua? Lalu siapakah pihak yang menginisiasi fasilitas super lengkap yang bahkan ada lapangan golfnya segala itu? Tidak lain dan tidak bukan, ternyata fakta ini tidak lepas dari kenyataan bahwa Kuala Kencana merupakan salah satu pusat administrasi dan pemukiman kerja PT Freeport Indonesia. Memakan waktu sekitar 15 menit dari Timika, kawasan ini menjadi kota yang dikembangkan untuk mendukung operasi tambang di Tembagapura. Tidak hanya itu, karena menggunakan sistem zonasi, kota ini dijuluki sebagai kota paling rapi di Indonesia. Adapun sistem zonasi yang diterapkan mengacu pada fungsi bangunan seperti perumahan, perkantoran, sekolah, pertokoan, pergudangan, dan perbengkelan. Lebih jauh, kota Kuala Kencana juga memiliki jaringan jalan dan kaki lima yang tertata sangat rapi. Pengelola bahkan sudah merencanakannya untuk bisa ditempati hingga 30 tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan agar ketika akan menambah bangunan seperti rumah karyawan, keputusan tersebut tidak akan merusak hutan asli seluas 17.000 hektar di sana.
Saluran listrik bawah tanah. Meski pembangunan menggeliat di mana-mana, nyatanya kita tidak mungkin melupakan bahwa masih banyak masyarakat Papua yang hidup di pedalaman. Namun nuansa yang berbeda akan kalian rasakan begitu kalian memasuki Kuala Kencana. Ya, akan ada instalasi ucapan selamat datang yang dirancang indah, patung-patung etnik Papua, jalan lebar beraspal sempurna, rambu-rambu lalu lintas terpasang jelas di banyak tempat, serta segala bentuk disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris Indonesia. Selain itu, jangan heran jika kalian tak menemukan tiang jalur kabel listrik atau telepon, sebab semuanya tertanam rapi di dalam tanah. Tak ayal, kota Papua ini akhirnya diklaim sebagai kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem utilitas seperti listrik, air, dan komunikasi bawah tanah. Selain itu, kota ini juga diklaim sebagai kota yang memiliki sistem pengelolaan air kotor. Lingkungannya pun sangat bersih, terawat, dan teratur, yang mana tidak ada sampah yang berserakan di pinggir jalan. Ramah lingkungan. Sejumlah fakta yang disebutkan tadi cukup membuktikan bahwa Kuala Kencana memang terdengar prestisius sebagai tempat untuk tinggal. Terlebih satu fakta lainnya yang tak boleh dilewatkan, yakni klaimnya sebagai kota yang ramah lingkungan. Apabila mengunjungi kota kecil modern ini, pengunjung akan melihat pepohonan rindang yang menghiasi setiap sudut kota. Bisa dikatakan bahwa hutan hujan tropis yang subur terhampar luas di kiri kanan jalan, beserta keanekaragaman hayati yang tinggi siap menyambut siapapun. Karena faktor lingkungan juga, Kuala Kencana memiliki instalasi pengolahan air atau water treatment plant dengan standar air bersih yang tinggi dan aman untuk diminum secara langsung. Air kotor pun akan disalurkan ke pusat pengolahan limbah sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain itu, ketimbang menggunakan kendaraan bermotor, bersepeda dan berjalan kaki lebih diminati. Terbukti dengan dibangunnya jalur pejalan kaki dan sepeda di sepanjang jalan. Berikut tempat parkir yang selalu menyediakan tempat parkir khusus sepeda lengkap dengan besi pengamannya. Tidak boleh dimasuki sembarang orang. Kuala Kencana memang sesuatu. Perumahannya dibangun rapi dan teratur tanpa pagar dengan halaman yang dihiasi taman. Juga hamparan rumput yang luas, hijau serta terawat, dan jangan lupakan tawaran lingkungan hidup yang tentu saja naik level. Bukankah terdengar menyenangkan untuk tinggal atau sekadar berkunjung? Meski demikian, mari buang jauh-jauh angan-angan itu, karena keindahan Kuala Kencana tidak bisa dinikmati semua orang secara langsung. Sebagai catatan, siapapun yang ingin menikmati keindahan Kuala Kencana, maka harus memiliki kartu identitas pegawai PT Freeport Indonesia atau kartu khusus keluarga pegawai. Penjagaan di kota ini pun cukup ketat. Sebelum memasuki kota akan diperiksa untuk memastikan hanya orang-orang yang memiliki kartu saja yang dapat memasuki wilayah kota. Selain itu, Kuala Kencana termasuk salah satu kota yang tidak dapat dimasuki kelompok kriminal bersenjata. Hal tersebut lantaran kota tersebut dilengkapi sistem keamanan ketat untuk menjamin keamanan seluruh masyarakat di sana. Warga asli suku Komoro terusir. Terdeskripsikan dengan indah, bukan berarti Kuala Kencana tidak menyimpan cerita menyedihkan di baliknya. Penting untuk diingat, kota tersebut tidak hanya berganti nama. Lebih dari itu, penghuninya pun menemui pergantian. Sebagai kota yang dibangun untuk kebutuhan industri, membuat tempat tersebut dipadati pendatang pada akhirnya. Akibatnya, warga asli Mimika yakni suku Kamoro mulai meninggalkan Timika untuk selanjutnya tinggal di kampung-kampung pinggiran kota. Sebab dengan basis budaya sungai, warga Komoro merasa tidak lagi dapat mengais hidup di wilayah itu. Lebih jauh, sikap orang Komoro yang enggan berselisih dan lebih mengutamakan keharmonisan menjadi salah satu pengaruh dari keputusan tersebut. Catatan Julianus Conan OFM dalam bukunya yang berjudul Kamoro Aspek-Aspek Kebudayaan Asli tertulis, masyarakat Kamoro adalah komunitas masyarakat yang meletakkan keseimbangan sebagai prinsip moral mereka. Sayangnya,
Cara pandang dan filosofi tersebut kurang dipahami dan dihargai berbagai instansi ketika membangun Timika. Dampaknya, proses kelumpuhan dan hilangnya jati diri masyarakat Chamorro kian cepat seiring derasnya laju arus industrialisasi dan bertambahnya populasi penduduk dari luar Timika. Itulah tadi fakta seputar Kuala Kencana, kota modern dengan segala kelebihan, namun nyatanya begitu kontras dengan kehidupan masyarakat setempat. Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri mengenai ini?